21 ayat yang kedua. Judul daripada pasal ini adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Amin. Nah, yang berdandan untuk suaminya inilah has been prepared, yang sudah disiapkan. Jadi persiapan itu apa? Persiapan dari seorang calon mempelai Kristus. Dipersiapkan bagi mereka yang mengasihi dia. Ya, calon mempelai harus mengasihi dong. Ya, masa calon mempelai kalau kita semua perempuan, calon mempelai kita laki-laki yang luar biasa, kedudukannya tinggi dan kaya dan berkuasa. Saudara, kita tidak mencintai. Oh, dia tahu isi hati kita. Dia nggak mau dong bersanding dengan saya, dengan Anda. Dia hanya mencari orang yang mencintai dia. Pantas tadi 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 mengatakan telah disiapkan. Ya, sudah disiapkan bagi mereka. Hetoimatso. Bagi mereka yang mau masuk di dalam menjadi mempelai Kristus. Jangan lupa. Asal saya minta apa yang belum saya lihat, belum saya dengar, dan yang pernah saya usir keluar, tidak boleh masuk dalam hatiku daripada remuk hatiku. Pasti aku dikasih. Saudara, tidak. Saudara harus tahu, ini hanya persiapan Tuhan, pemberian-pemberian ilahi bagi gereja Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang hetoimatso, yang dipersiapkan untuk berjumpa dan menjadi mempelai Kristus dalam Yerusalem baru. Katakan luar biasa. Nah, jadi saudara mesti tahu. Kalau saya dan Anda tidak hidup dalam kekudusan, tidak menyiapkan diri kita dengan baik, kita tidak hetoimatso bagi Mesias, sebagai mempelai laki-laki sorgawi kita, ya kita nggak dapat loh saudara, apa yang belum kulihat, apa yang belum kudengar, apa yang nggak masuk di hatiku dan aku nggak mau masuk ke dalam hatiku, kita nggak dapat. Jadi ayat ini adalah ayat yang mulia sekali. Saya beberapa saat ketika saya mendapatkan rahasia dari Tuhan ini, saya geleng-geleng kepala. Dan saya tahu Tuhan itu sangat spesial bagi semua orang yang mau diangkat menjadi mempelai Kristus. Itu sangat spesial. Bagi orang-orang inilah memang dia mendapatkan kuasa untuk apa yang belum dia lihat, apa yang belum dia dengar, apa yang tidak masuk dalam hati dan dia nggak mau kasih masuk di dalam hatinya, akan diberikan Tuhan kepadanya. Memang calon mempelai. Supaya apa? Supaya mempelai ini layaklah. Ya, jangan sampai dia nggak karu-karuan, bajunya semrawut, rambutnya semrawut. Saudara, bagaimana? Saudara mau pilih seorang wanita, bapak-bapak ketika memilih istri bagaimana? Ketika mendapatkannya bagaimana? Ya, dalam keadaan tidak karu-karuan? Tidak, kan mendapatkan dalam keadaan yang hetoimatso. Kalau kita orang dengan Tuhan, harus dibikin persiapan. Harus dibikin siap. Nah, untuk kita bisa diperlengkapi, katakanlah dengan kasih aksesoris, dengan pakaian yang mahal, pakaian yang stylish. Katakanlah dikasih dengan make up, dengan segala nutrisi supaya sehat, kelihatan cerah wajahnya. Nah, untuk inilah hetoimatso. 1 Korintus 2 ayat 9 akan diberikan bagi dia. Jadi sekarang ayat ini dikasih sama saya. Apa nggak bisa saya terima, itu tergantung sama saya. Bukan sama Tuhan lagi. Apakah saya mengambil keputusan untuk saya menjadi mempelai Kristus? If I make a good decision for myself to become the bride of Christ, my becoming bridegroom, maka saya akan mendapat. And I can receive it from God. The 1 Corinthians chapter 2 verse 9. It is for me. Itu buat saya. Tapi kalau saya tidak menyiapkan diri saya, dan saya tidak nyadar untuk apa ayat ini ya. Untuk senang-senangku,
untuk aku bisa foya-foya, untuk aku bisa jalan-jalan, untuk aku bisa kelihatan mentereng. Oh, engkau salah. Engkau nggak dapat. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Rahasia firman itu penting. Saudara tahu saya konsisten 47 tahun untuk saya menyampaikan firman. Tidak peduli sedikit apa banyak orang yang mendengar. Tetapi konsistensi saya inilah yang dinilai oleh Tuhan. Itu sebab Anda dan saya harus tahu makna daripada ayat ini. Dan ini luar biasa. Ya, disebutkan dalam Alkitab bahasa Inggris Wahyu 21 ayat yang kedua. Prepared as a bride adorned for her husband. Disiapkan oleh Tuhan seperti seorang mempelai untuk berjumpa suaminya, bagi suaminya. Disiapkan. Wah, kasih perlengkapan, dikirimilah perlengkapan ya, segala perlengkapan untuk wajah, untuk rambut, untuk pakaian, ya perhiasan, semua dikirim lebih dulu. Supaya menjelang hari yang besar. Saudara. Nah, itulah kira-kira ya. Dan ini Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti. Jadi kesimpulannya, saya mengangkat tema mujizat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kesimpulannya adalah mujizat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 hanya bagi calon mempelai Kristus saja.